Halo teman-teman, ada yang minta memprediksi Aisar karena saat ini Aisar kelihatannya tidak terlalu aktif di media sosial. Karena apakah? Nah, mari kita prediksi. Tapi sebelumnya kita merujuk ke prediksi saya yang dulu ya. Saat Aisar membantu korban bencana alam banjir di Bali, kan dia mendapatkan kayak diusir dan lain sebagainya, dan itu diprediksi saya ada semacam tekanan batin yang dia rasakan. Apakah karena itu kemudian dia undur sedikit demi sedikit di media sosial di Indonesia? Nah, mari kita prediksi. Apakah itu ada kaitannya dengan kejadian di Bali yang mendapatkan penolakan dari seseorang sehingga Aisar sedikit demi sedikit vakum di dunia hiburan di negara Indonesia? Apakah karena itu ada simbol merah, daun waru merah, hubungan? Ya, memang ada kaitannya dengan masalah-masalah yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, masalah dengan kakaknya Fuji ya toh, yang dimana Aisar saat di ring tinju menyebut-nyebut nama Fuji dan itu tidak disukai oleh keluarga Fuji. Kemudian masalah di Bali itu juga dan lain sebagainya. Dan itu membuat dia berpikir apakah saya ini tidak cocok untuk kerja di Indonesia, padahal orang Indonesia juga banyak loh yang kerja di Malaysia. Nah, pemikirannya jadi seperti itu. Memang ada kaitannya dengan penolakan-penolakan yang dia alami saat dia ngonten di negara Indonesia. Makanya ada simbol daun waru, ada kaitannya, ada hubungannya dengan itu semua. Apakah suatu saat kamu akan kembali bekerja di Indonesia? Growth, suatu saat nanti akan ngonten lagi di negara Indonesia. Suatu saat nanti. Apakah kamu tidak trauma dengan kejadian yang kamu alami? Renewal, akan ada perubahan-perubahan. Ya, memang sedikit banyak kecewa itu ada terkait dari penolakan-penolakan yang sudah dia alami. Tapi di sini dia berusaha untuk mengubah diri, mungkin menjadi lebih baik lagi dan lain sebagainya. Selanjutnya, apakah kamu ada perasaan-perasaan yang kecewa? Katakanlah dia suatu saat nanti ngonten kembali di negara Indonesia, tapi apakah itu sepenuh hati atau setengah hati? Ada komplasensi, ada ketidakpuasan. Jadi dia nanti seandainya ngonten di negara Indonesia bisa dibilang tidak sepenuh hati seperti saat dulu pertama kali dia ngonten. Karena apa? Dia sudah menghadapi beberapa kali masalah-masalah ketika ngonten, yaitu pertama dengan kakaknya Fuji, yang kedua saat ngonten di Sidoarjo ya toh. Di daerah saya kan juga ada masalah dengan Pak Haji. Yang ketiga saat dia bantu di Bali juga ada masalah. Dan di sini dia menjadi, andai kata dia kembali ke Indonesia untuk ngonten, dia tidak sepenuh hati seperti yang dulu. Ada perasaan-perasaan yang nggak sepenuh hati lah kayak gitu. Karena masih ada kekecewaan yang dia rasakan. Kemudian, apa yang ingin kamu sampaikan di sini untukmu? Impartiality. Impartiality ini keadilan terkait materi, keadilan terkait pekerjaan kayak gitu. Kita bekerja, cobalah bisa menyikapi seadil-adilnya. Ada unek-unek apa lagi kah? Humanity, yang artinya dalam menyikapi sebuah pekerjaan, tolonglah untuk sama-sama saling menghargai. Jangan merasa, oh ini negara saya, kamu negaranya di sana, kenapa kamu bekerja di sini, kayak gitu. Sikap-sikap yang kayak arogansi, menang sendiri, yang dirasakan Aisar ini pada orang-orang yang selama ini melakukan penolakan terhadapnya. Jadi ada perasaan kecewa. Ada simbol kreasi. Sebagai konten kreator tentunya ingin kontennya berkembang,
ingin mendapatkan follower yang banyak dan lain sebagainya. Dan sebagai konten kreator yang bertema berbagi, tentunya setiap konten berbagi pasti akan ditayangkan. Ya toh? Makanya di sini sebagai penonton mestinya ya harus mengerti tema dari konten kreator dia. Jangan bilang riak dan lain sebagainya karena konten yang berbaginya di up di tayangan di YouTube-nya. Karena memang dia sebagai konten kreator yang kontennya berbagi yang selalu akan ditayangkan, dan duit dari bayaran di YouTube itu nanti akan sebagian disumbangkan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi berputar terus begitu kan. Sebenarnya dengan adanya konten berbagi itu bisa dibilang sama-sama diuntungkan. Tapi ya begitu, Aisyah merasa saya bekerja di Indonesia sepertinya tidak mendapatkan keadilan di sini. Saya begini mendapatkan penolakan, saya begitu mendapatkan penolakan dan lain sebagainya. Makanya di sini ada simbol vanity. Dia merasa ada orang-orang yang arogan yang menang-menang sendiri di sini. Itu yang membuat dia kecewa pada akhirnya. Padahal dia juga menguntungkan dari rakyat Indonesia loh ya kalau konten ya. Karena kontennya berbagi pasti akan banyak bagi-bagi uang atau bagi-bagi bantuan pada rakyat Indonesia. Selanjutnya ada despondensi. Dan ini membuat dia merasa kecewa. Jadi kenapa dia saat ini jarang konten di negara Indonesia? Ya itu tadi, karena kecewa terhadap apa yang dia alami selama konten di Indonesia. Jadi teman-teman, jawabannya mengapa dia saat ini sudah jarang konten di Indonesia, yaitu tadi kecewa, despondensi, kekecewaan yang dia rasakan sebab dia merasa tidak mendapatkan keadilan di sini. Dan dia merasa ada beberapa atau ada orang-orang yang memperlakukan dirinya dengan arogansi, dengan menang-menang. Dan itu membuat dia komplasensi. Walaupun ada potensi nanti suatu saat dia ngonten lagi di negara Indonesia, tapi itu dilakukan tidak seperti dulu sepenuh hati. Ada setengah hati dalam melakukan kontennya dan lain sebagainya seperti itu. Kenapa? Karena sudah kecewa dengan apa yang dia alami.